Oke, kedengaran ya Kak suaranya? Aman ya? Oke, sebelumnya halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rajendra Adi Pramana Putra. Sekarang lagi ada di Istanbul, lebih tepatnya di Istanbul University, jurusan Radio, Televisi, dan Sinema. Jadi ya ada di Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Dan sekarang ini masih masuk semester 3, tapi kalau secara keseluruhan di Turki, alhamdulillah udah masuk tahun ketiga juga. Jadi kemarin sempat nge-gap year 2 tahun, dan selama 2 tahun itu banyak banget belajar bahasa sampai adaptasi di sini, jadi punya banyak banget pengalaman sambil kuliah juga sambil struggling di Istanbul, Turki. Dan selama di Indonesia, aku dulu terakhir sebelum pindah ke Turki itu sempat tinggal di Solo selama 6 tahun. Baru kemarin waktu pulang ke Indonesia, keluarga sudah pindah ke Jakarta, jadi domisili terakhir ini di Jakarta Selatan gitu. Nah, sekarang kesibukannya selain kuliah, ini sebelumnya mohon maaf banget ya. Tadi tuh baru banget ini selesai ulangan. Ini lagi posisinya lagi di kelas, salah satu kelas yang bisa dipakai. Dan baru banget ujian di bawah. Dan selain kesibukan hari ini yang udah masuk minggu ulangan juga, aku punya kesibukan-kesibukan lainnya. Salah satunya lagi ngerjain komunitas nih. Nama komunitasnya itu Barudak Turki. Jadi kalau misalnya yang kemarin sempat ikut seminar bersama partner aku namanya Nilam. Nah, itu juga kita lagi ngerjain komunitas bareng. Nanti bisa dicari di Instagram namanya Barudak Turki. Gitu. Oke. Salam kenal. Gak pernah Kak JJ. Ini luar biasa banget nih. Ini salah satu sahabat saya udah lama banget ya ketemu JJ waktu itu ya sebelum kita COVID dan lain-lainnya itu ya. Iya. 2019 kenal JJ. Ada JJ, ada Rais, ada Andika, ada Nilam. Ya sangat luar biasa Iya. teman. Jadi Kak JJ ini aktif banget jadi content creator tentang Turki ya. Jadi juga lagi ngebuat komunitas Barudak dari keren banget ya. Barudak benar namanya ya. Iya betul, Barudak Turki. Produk Turki dan itu informasi seputar dunia kemahasiswaan di Turki ataupun dunia-dunia Turki ya seperti itu. Iya. Recommended banget teman-teman nge-follow kegiatan KJJ. Oke. Nah J, jadi banyak banget nih pada malam hari ini ya. Kita seperti halnya Global 2 Mana tuh sebulan 2 kali ya kita ngadain sharing session bareng mahasiswa Turki untuk menjaga semangat kita nih kuliah ke Turki khusus dan mungkin insight-insight baru apa tuh entah itu Turki, kuliah, budaya dan lain-lainnya. Kemarin sama Kanilam, hari ini kita bersama JJ. Nah, seperti halnya teman-teman yang lain, kita pengen tahu nih J, reason alasan kenapa sih akhirnya JJ ya memilih negara Turki sebagai tujuan pendidikan. JJ seperti itu. Oke. Siap. Eh, Oke, jadi sebelumnya biar lebih akrab lagi, kan nama panjang aku Rajendra di Pramana Putra, biasanya dipanggil Rajendra atau Jendra. Tapi sebenarnya karena punya pengalaman dulu itu waktu tahun pertama orang-orang susah manggil Jendra, jadinya aku bikin nickname lain yang lebih mudah diingat dan lebih easy listening, jadi aku bikin namanya JJ. Makanya kalau ada yang bingung kok dipanggilnya JJ, nah itu sebenarnya karena Jendra tapi susah jadinya JJ gitu aja. Dan sampai sekarang termasuk Bang Opar manggilnya JJ. Oke, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa one of reason kenapa aku mau kuliah di Turki. Jadi sebenarnya dulu waktu pertama kali aku berangkat itu tuh aku sempat dapat beasiswa buat berangkat ke Turki. Tapi kebetulan dari semua cara apa dari semua jalan untuk kedapetin beasiswa itu kan sebelumnya mungkin kita bisa breakdown, ada yang beasiswa dari pemerintah Turki, ada beasiswa dari pemerintah Indonesia, atau ada juga beasiswa yang dari instansi instansi swasta gitu. Jadi ada yang fully funded, partial funded, juga satunya lagi ada yang namanya uh, saya lupa, tapi intinya ini tuh kayak private funded yang dapatnya itu dari sebuah institusi. Nah, pertama kali berangkat tahun pertama, aku itu berangkat pakai uh, private funded ini. Jadi aku dikasih sama institusi untuk bisa berangkat ke Turki, tinggal di Turki dan belajar di Turki. Tapi ada satu kejadian menarik di mana akhirnya apa di 2020 itu tuh aku sempat punya masalah sama institusi yang ngasih aku beasiswa, sehingga akhirnya selama di Turki ini uh,
ada tantangan tersendiri karena institusi yang sebelumnya ngasih aku beasiswa itu ternyata bangkrut gitu. Jadi sempat ada satu masa di mana akhirnya aku nyari-nyari nih beasiswa lain, karena beasiswa sebelumnya yang aku terima itu tuh bangkrut karena pandemi. Jadi kalau ditanya kenapa kok dulu itu mau ngambil kuliah di Turki, salah satu alasannya karena aku dapat beasiswa di sini. Salah dua alasannya juga karena aku merasa nih kalau misalnya kuliah di Turki itu tuh gonna be another challenging things. Sebenarnya awalnya nggak specifically Turki, tapi karena waktu itu kesempatan yang ada dikasih itu kebetulan untuk kuliah di Turki, jadi aku merasa tidak keberatan untuk ngambil itu karena sebenarnya goal utama aku bisa kuliah di luar negeri gitu. Nah kemudian waktu kemudian dapat beasiswa yang tadi aku terima kesempatannya, ternyata setelah mendapatkan beasiswa tersebut juga tidak mudah karena di saat pandemi itu banyak perusahaan itu kebolak-balik dan salah satunya adalah instansi yang ngasih aku beasiswa. Setelah akhirnya diputuskan kalau beasiswa aku itu tidak bisa dilanjutkan, aku harus lagi nih mencari yayasan-yayasan karena untuk bisa nerima beasiswa yang sama kayak Nilam kemarin yaitu YTB atau ISDB maupun beasiswa-beasiswa fully funded lainnya, aku tuh tidak memenuhi kriterianya karena sudah pernah berangkat dan sudah pernah kuliah di sini. Jadi ada satu momen di mana akhirnya aku ngedapetin lagi nih beasiswa dari yayasan lain yang berdirinya di Turki gitu. Memang apa namanya kesempatannya nggak bisa di akses oleh banyak orang karena kebetulan ini merupakan kedermawanan satu institut yang nggak bisa aku sebutin namanya, tapi alhamdulillah karena satu dan lain kejadian aku dapat kesempatan yang sama lagi untuk bisa kuliah di Turki dengan selain aku bisa kerja di sini juga aku juga dapat beasiswa dari institusi lain gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kok pilih kuliah di Turki, karena alhamdulillah kesempatan buat ngedapetin beasiswanya itu ada di sini dan selain itu aku juga bercita-cita dari awal untuk bisa kuliah di luar negeri gitu Bang Afar. Di awal, awal aja udah inspiratif banget teman-teman ya. Di awal tadi ya, atau apa ya, merekalnya Kak JJ akhirnya bisa kuliah melalui beasiswa ya. Dan memang tadi tersedia banyak banget beasiswa yang seperti hal yang kita infokan juga teman-teman. Nah, jadi jangan khawatir kalau teman-teman hari ini berangkatnya mandiri ya, ujian mandiri sendiri, ujian ikut YOS gitu kan ya. Setelah itu di sana mencari beasiswa kayak KJJ ini gitu karena di sana tuh banyak entah itu yayasan atau NGO ya atau wakfo-wakfo lah kita sebutnya kalau teman-teman Turki itu ya Ya betul, kan betul. beasiswa entah itu beasiswa uang saku tempat tinggal ya entah parsial gitu ya hal-hal yang parsial ya dan itu udah benar-benar kayak membuat kita hemat banget lah seperti itu ya itu teman-teman ya. Nah selanjutnya karena kan KJJ jadi jatuhnya itu udah berapa tahun 3 tahun ya di Turki ya. Ya, Udah 3 tahun di Turki, udah ngerasain Istanbul dan udah keliling kota-kota di Turki juga. Nah ini buat gambaran kita nih yang nantinya akan kuliah di Turki sekaligus kuliah di Istanbul selama 3 tahun ini kira-kira apa sih kak benefit ya uh, negara Turki ya uh, yang KJJ dapetin sekaligus kota Istanbul itu sendiri kak. oke. Jadi aku coba breakdown. Ada sebenarnya kalau di sini tuh aku tuh selalu nge-breakdownnya pakai tiga sisi. Jadi dari sisi kuliah, dari sisi kehidupan, sama dari sisi karir. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama sisi kuliah. Jadi sebenarnya beberapa manfaat dari kuliah di Turki itu tuh yang pertama adalah tentunya nggak cuma dari pelajaran-pelajaran aja, tapi dari fasilitas maupun sosial yang bisa dihadapin. Dalam artian, ketika kita datang ke sini, kemampuan beradaptasi sangat amat ditantang nih. Bisa nggak kenalan sama orang baru? Bisa nggak berani buat berbicara sama orang baru? Karena ternyata dalam halnya komunikasi, kita sebagai orang asing dan minoritas, itu tuh merupakan hal baru tersendiri gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ketika kita berangkat ke Turki, kok ternyata waktu nyampe sini sendirian jadi orang yang matanya sipit atau sendirian jadi orang yang tingginya nggak begitu seperti orang-orang bule lainnya, itu tuh ternyata berpengaruh loh ke mental kita gitu. Ditambah lagi ketika ngedengerin orang-orang tuh ngomong nggak pakai bahasa kita, pasti pertama kali datang, loh kok kayak apa namanya kayak kumur-kumur
wah dia kok marah-marah tapi aku nggak bisa ngerti. Nah itu juga yang apa namanya yang akhirnya menjadi sebuah tantangan. Kenapa kok berani atau menerima tantangan untuk bisa hidup di luar negeri itu adalah salah satu hal yang menguntungkan karena setelah bisa melewati berbagai macam tantangan tadi tanpa sadar kita semua yang di sini itu tuh berkembang gitu. Jadi pada akhirnya ketika bisa melewati tantangan itu pertama apa namanya aku akhirnya bisa beradaptasi dengan orang-orang asing dan ternyata bisa beradaptasi dengan orang-orang asing ini ngebuatin aku nggak bisa dapet nih di Indonesia yang nanti bakal aku bahas di yang pekerjaan maupun yang di kehidupan. Nah balik lagi ke kampus tadi, setelah bisa menguasai kemampuan komunikasi belajar di Turki, fasilitas-fasilitas di sini juga menarik banget karena seperti yang kita tahu di sini tuh banyak banget sistem-sistem yang aku rasa ini tuh sebenarnya bisa loh diterapin di Indonesia. Contoh salah satunya, ketika kita makan siang nih, ternyata makan siang di sini itu harganya itu jauh banget lebih murah daripada harga-harga yang ada di pasaran. Aku pakai analogi aja, misalnya pakai harga di Jakarta ya. Harga di Jakarta nih, misalnya kita beli di luaran, beli bakso atau beli apa, sekitar 35 atau 40 ribu misalnya. Nah, ketika kita pergi ke kampus, ternyata di kampus itu tuh punya subsidi dari pemerintah yang kalau misalnya kita bayarnya itu pakai kartu pelajar yang sudah disediakan setiap di awal masuk ke kampus, tinggal di tap doang nih. Jadi kartu pelajar ini kita bisa tap yang isinya ada uang kita dan kita nanti bisa ngisi saldo juga. Itu tuh nanti ternyata yang harganya harusnya bisa 40 atau 30 ribu rupiah, ketika kita pakai kartu pelajar, oh kok bisa jadi 10 ribu gitu. Akhirnya ketika kita mencari tahu, oh ternyata ada program pemerintah yang sifatnya itu menunjang kehidupan sehari-hari pelajar dengan memberikan subsidi lewat kantin-kantin yang ada di kampus, yang dari ide-ide itu ngebikin aku jadi berpikir, oh ternyata perbedaan culture yang ada itu bisa loh dijadiin pembelajaran selama kuliah di Turki dan mungkin bisa juga nanti dijadiin program tersendiri ketika pulang ke Indonesia gitu. Jadi selain dari komunikasi yang kemampuan adaptasi yang bisa ngebuat kita otomatis berkembang, yang kedua akan muncul berbagai macam ide baru yang bisa ngebikin kita itu tuh berkreasi dan berkarya lebih banyak. Nah, setelah kita bisa berkreasi dan bisa berkomunikasi, masuklah kita ke yang namanya karir nih. Jadi dari kehidupan kampus itu ternyata nggak sadar ngebuat aku berkembang secara karir. Maksudnya secara karir itu gimana? Oh, setelah aku berhasil beradaptasi dan berkomunikasi, aku jadi punya banyak teman internasional. Ada Jerman, padahal aku di Turki doang, tapi karena aku belajar internasional, jadi networkingku ke orang-orang yang juga kebetulan kuliah dunia buat liburan ke Turki. Wah, tiba-tiba dengan konten-konten yang aku bikin di Instagram, ada nih orang-orang contoh Kazakhstan yang mau datang ke sini. Tapi karena aku nggak bisa bahasa Kazakhstan, aduh kesempatannya jadi bisa terlewat dong. Tapi sebab aku punya teman atau networking orang Kazakhstan, akhirnya aku bisa ngoper kesempatan bisnis yang ada ini ke temanku, dan akhirnya aku tidak menyia-nyiakan kesempatan bisnis yang datang kepadaku karena aku punya koneksi orang-orang dari berbagai macam belahan dunia untuk bekerja sama. Contoh lainnya misalnya aku nih orangnya introvert banget nih, nggak tahu apa-apa. Contoh, tiba-tiba waktu aku gara-gara aku punya teman-teman internasional, aku jadi diajakin entah itu ternyata ke pernikahan yang orang Turki di sini, atau tiba-tiba diajakin acaranya orang-orang Kazakhstan dan kita jadinya nari bersama, atau misalnya ternyata oh ini lagi hari Arabian Days nih, Arabic Days nih, kita jadi ada festival, mau ikut nggak? Jadi secara karir itu tuh memperbanyak kesempatan-kesempatan baru yang nanti ternyata either itu bisa dibikin jadi sebuah karya ataupun bisa dijadiin sebuah peluang untuk menghasilkan cuan gitu. Nah, kenapa kok bisa cuan? Contoh, ternyata kita punya skill-skill yang orang-orang nggak manfaatin ini, misalnya kemampuan buat public speaking. Oh, ternyata kalau kita pinter public speaking, kita bisa nih bikin konten, atau misalnya ternyata jago foto.
oh ternyata dengan kemampuan buat jago foto kita bisa nih ngebuka peluang buat ngebikin bisnis fotografi untuk orang-orang yang datang ke Turki. Atau misalnya kita punya kemampuan nih buat contoh misalnya apa namanya public relation yang bagus, kita bisa servis orang, oh ternyata bisa kita nge-guide atau kita bisa nerima tamu dari orang-orang lain. Nah, jadi yang secara karirnya awalnya cuma jadi pertemanan, lama-kelamaan itu buka ke berbagai kesempatan-kesempatan lain, termasuk salah satunya pekerjaan. Nah, udah masuk ke tahap terakhir nih. Kampusnya udah, karirnya udah, pekerjaan. Di sini, utamanya Turki, itu tuh sangat amat banyak banget keuntungan-keuntungan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswanya mendapatkan pekerjaan. Kenapa begitu? Karena yang pertama, tingginya angka masyarakat asing di Turki. Jadi saat ini masyarakat Turki itu tuh mulai banyak banget visitor-visitor dari luar masuk dan menetap. Sebelumnya biasanya cuma wisata, akhir-akhir ini di tahun-tahun terakhir ini banyak banget yang mulai menetap dan tinggal di Turki, dan itu menjadi kesempatan buat orang-orang yang orang asing juga tapi sudah lebih awal datang ke sana. Jadi punya berbagai macam kesempatan pekerjaan. Salah satunya contoh bisa jadi konsultan tempat tinggal buat di sini. Misalnya ada ada mahasiswa yang udah lama tinggal 5 tahun misalnya. Oh, ada anak baru nih yang mau datang. Akhirnya dikerjasamailah. Oke, kalau gitu kita bikin yuk mentoring segala macam. Yang akhirnya sekarang juga terbuka kesempatan-kesempatan misalnya kerjasama sama Global Edu gitu. Jadi mahasiswa part time yang mentoring juga nih di Global Edu, atau misalnya ya tadi jadi fotografer, atau ya tadi juga jadi guide, atau ya tadi juga yang tiap kali ketemu orang baru ngebuat kesempatan-kesempatan baru yang juga bisa nyiptain peluang-peluang cuan lainnya. Jadi jadi di akhir ini aku mau bilang udah bisa belajar, terus juga udah bisa punya networking yang luas, terus yang ketiga juga bisa dapetin cuan dari kesempatan-kesempatan yang sudah kita dapat tadinya. Jadi banyak banget nih keuntungan-keuntungan buat bisa kuliah di Turki gitu. Wih, keren banget ya, 3 poin yang sangat luar biasa. Mulai dari kuliah di Turki standar Eropa dengan adanya mahasiswa asing yang banyak di Turki ya. Akhirnya Ya, peluang buat peluang teman-teman nanti ketika pulang Turki itu bakal besar peluang kerjanya, relasinya, dan lain-lainnya teman-teman. Jadi nggak salah banget ya ketika teman-teman kuliah di Turki, terkhususnya kuliah di Istanbul. Tadi mulai dari aspek mahasiswanya, aspek pekerjaannya, ataupun aspek karir yang tadi aku juga sebutkan banget Kak JD. Buat teman-teman juga ya. nggak apa-apa, boleh nanya langsung di kolom chat ya, sembari kita terinspirasi sama Kak JJ. Kalau yang mau nanya langsung silahkan di chat, ataupun nanti kita persilakan juga akan nanya langsung lewat raise hand ya Kak JJ. Oke Kak JJ, nah itu kan ketika tadi kita udah di Turkinya nih Kak JJ, tapi yang hari ini kita kan lagi persiapan masuk ke kampus PTN Turkinya nih. Nah, atas dasar pengalaman Kak JJ, boleh dong kasih tips ke kita semua Kak JJ untuk mempersiapkan masuk ke kampus PTN Turki. Terkhusus bisa boleh ke Istanbul University. Kira-kira waktu itu Kak JJ Oke. ngapain aja nyiapin dirinya seperti itu. Oke, jadi dulu itu juga another drama lagi ya, karena aku cerita dulu backgroundnya, kenapa kok aku 2 tahun 2 tahun baru masuk kampus, itu karena tahun pertama itu aku sempat belajar, bukan sempat, emang wajib buat setahun dulu, dan tahun kedua itu tuh aku sempat kuliah di tempat lain yang akhirnya memutuskan buat pindah karena masalah beasiswa tadi, dan akhirnya masuklah ke Istanbul University. Peralihan dari kampus lamaku ke Istanbul University juga full of drama banget. Dan salah satu dramanya itu ya drama buat bisa ngedapetin kampusku yang sekarang ini. Nah, gimana persiapan-persiapannya? Jadi jujur aku yang pertama kali aku pikirin adalah ekosistemnya. Karena jujur kalau misalnya ada teman-teman yang juga ngerasain punya keterbatasan dalam hal-hal yang berbau eksak ya kayak hitung-hitungan. Karena ada banyak banget tantangan-tantangan atau soal-soal yang menurutku sebenarnya ini ya salah satu tipsnya, kalau kita pelajarin UTBK atau kita pelajarin yang sifat-sifatnya ada di Indonesia itu actually ngebantu banget karena kurang lebih mirip uh, apa
dan aku rasa kayaknya ada latihan-latihan soalnya juga yang nanti akan diberikan ya. Dan sebenarnya nggak begitu sulit gitu ketika kita berhasil ngedapetin ekosistem yang mendukung. Nah, waktu itu salah satu tips yang aku bikin pertama kali itu ngebikin ekosistem yang baik. Ekosistem yang baik itu gimana? Ya aku mulailah ngedekatin teman-temanku yang pintar. Jadi aku ngebikin tim, aku ngebikin grup belajar, study group gitu. Jadi kalau misalnya aku punya kesulitan-kesulitan dalam menghitung, nah itu tuh bener-bener ngebantu banget bimbingan teman-temanku. Karena kalau nggak salah ya, soalnya itu tuh ada dibagi jadi tes IQ, terus ada tes matematika, terus ada tes pokoknya yang ada eksak, ada yang eksak, pokoknya sama ada yang IQ gitu. Nah, kebetulan kalau IQ-nya aku merasa cukup pede, tapi buat eksaknya nih yang agak susah. Jadi sebenarnya kalau dulu waktu aku di SMA ya, sebelum ini dulunya lagi tuh, aku sama teman-teman itu pokoknya belajarin semua pelajaran matematika yang dipelajarin selama SMA, dan itu ternyata ngebantu banget. Jadi sebenarnya matematikanya itu nggak sesusah yang kita pikirin gitu. Cuman perlu banyak latihan aja. Dan biasanya kalau udah terbiasa sama latihan UTBK, latihan buat masuk kuliah-kuliah PTN negeri, itu insya Allah buat masuk ke ujian ke PTN Turki itu lebih mudah lagi gitu. Karena nggak sesulit itu kok gitu. Gitu Bang Afar. Oke, itu teman-teman. Jadi yang sama-sama kita tahu ya buat teman-teman mungkin yang baru join, yang baru aware dengan persiapan masuk kuliah Turki. Jadi ada beberapa jalur masuk ya KJJ untuk ke PTN-PTN Turki. Nah, kalau di Istanbul University itu masuknya menggunakan jalur YOS. Jadi mana tadi KJJ bilang YOS itu adalah ujian yang diselenggarakan oleh kampus Istanbul University, diselenggarakan di Indonesia, gitu ya. Kurang lebih soal tadi KJJ udah spill tuh uh, IQ itu bisa tes potensi akademik ya, TPA, Ya, itu sainteknya tadi adalah matematika dasar dan geometri bangun ruang yang ketika JJ spill tuh teman-teman. Nah, ya betul. betul, soalnya nggak jauh beda dengan UTBK mungkin kalau zaman sekarang ya teman-teman ya. Ya, Nah, soal-soalnya kan jauh beda, teman-teman bisa cek sekaligus. Nanti teman-teman juga akan kita bantu, Global bantu untuk persiapan ujian IELTS-nya seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, teman-teman silakan yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar ataupun raise hand langsung biar nanti interaktif pertanyaannya ke KJJ seperti itu. Nah, tadi udah motivasi sebelum berangkat, udah benefit juga udah. Nah, sekaligus ini Kak, kayak misalnya tantangan tersendiri sih Kak untuk mempersiapkan masuk kuliah di Turki itu seperti apa sih Kak? Kira-kira yang bakal muncul? Hmm. oke. Ini maksudnya tantangan ulangannya atau tantangan waktu di Turkinya, Kak? Bang? Tantangan challenge ketika persiapannya Kak? Oke, jadi waktu sebelum ulangan ya, Hmm. artinya ya. Oke, jadi sebenarnya tantangannya itu kalau buat aku karena kebetulan waktu itu aku juga ngambil, oh ya BTW informasi juga ini nanti artinya YOS-nya teman-teman pada di Indonesia semua kan ya Bang? Iya betul. Oke, aku cuma mau bilang kayak jujur kuota kita itu untuk orang Indonesia yang ikut ujian di Indonesia itu tuh sangat diuntungkan banget karena thanks to our government ya itu ngebikin relasi yang baik banget sama orang Turki sehingga selain visanya juga gratis juga kuota untuk pelajar Indonesia yang mau datang ke Turki itu tuh sejauh pengamatanku lebih mudah karena nilai-nilainya itu tuh misalnya dari 100 nih sebenarnya kita tuh kalau dibandingin sama standar-standarnya orang Turki itu tuh susah banget buat orang Turki buat bisa masuk ke Istanbul University. Tapi karena kita punya jalur khusus lewat Indonesia, kita jadi punya kuota khusus yang kuota itu walaupun misalnya nilai kita itu jelek nih, let's say 25, kadang tuh di jurusan-jurusan tertentu tuh kita masih bisa keterima karena ternyata jurusan ini punya kuota untuk orang asing sekian dan karena nilai kita itu tuh di antara yang lain ternyata misalnya kita jelek ternyata yang lain lebih jelek lagi tuh. Nah, itu tuh kadang masih bisa keterima di jurusan-jurusan tertentu. Atau misalnya contoh, ini bukannya maksudnya nilaiku jelek ya, cuman maksudnya nilaiku itu kalau misalnya dikomparasikan ke teman-teman yang lain, harusnya nggak masuk gitu. Tapi kebetulan karena ternyata ada sistem di mana ngebikin contoh jurusan teknik
kimia, atau contoh misalnya kayak yang niche banget, yang skena banget gitu, yang terkhusus banget film gitu. Itu kan jarang banget ada yang mau ngambil tuh, pengen ke Turki jurusan film. Tapi karena aku punya goalku tersendiri dan ternyata nilaiku itu walaupun di bawah KKM-nya Turki, tapi ternyata nilai yang aku dapat itu ada di atas standarnya orang asing, termasuk salah satunya Indonesia. Dan itu ngebikin aku masih masuk dan diterima di PTN karena aku memilih jurusan yang ternyata peminatnya tidak sebanyak yang orang lain dapat miliki. Jadi contoh misalnya waktu itu aku milih kan disuruh milih 3 tuh, nanti ada di ilmu komunikasi itu ada PR, public relation, ada film dan televisi, ada jurnalistik. Karena aku milih tiga-tiganya nih. Jadi mungkin di antara tiga-tiganya ini, dari dari nilai yang aku miliki, aku cukup mampu untuk bisa masuk di pilihan keduaku. Nah, pilihan kedua kita tuh radio televisi sinema gitu. Jadi mungkin karena public relation itu kuotanya udah penuh, atau mungkin udah ada nilai yang lebih tinggi dari aku, ternyata nilaiku tuh masih masuk untuk masuk di radio televisi dan sinema. Jadi salah satu tipsnya yang pertama adalah pilih jurusan, jangan cari yang jurusan yang kalian gak mau cuman karena aku ngasih tips yang milih jurusannya yang jarang diminati, itu bukan ya, tapi pilihlah jurusan yang masih kamu minati, tapi pintar-pintarlah mencari jurusan yang kayaknya di antara tiga ini aku nggak apa-apa deh masuk di sini dan di sini, tapi aku punya goal utama di sini gitu. Karena ada juga nih yang pakai trik kayak aku, akhirnya dia stres karena ternyata ya dari semua yang aku pilih yang keterima itu jadinya kayak ya udah aja gitu, tapi akhirnya malah nggak kuat buat jalan kuliahnya karena mereka nggak mau. Kalau aku kebetulan tiga-tiganya aku siap buat ngadepin, jadi mana yang keterima aku alhamdulillah banget dapat di mana yang aku suka, yaitu radio, televisi, dan sinema, walaupun pilihan pertama aku sebenarnya public relation. Nah, di sisi lain jadi selain pinter-pinter pilih jurusan juga jangan terlalu khawatir karena kita punya kuota khusus luar negeri yang memudahkan kita untuk bisa masuk di berbagai macam jurusan yang ada di Turki, terutama di perguruan tinggi negerinya gitu. Nah, itu mungkin tips and trik dan juga persiapan yang aku lakuin dalam memilih dan melakukan yang aku lakukan sebelum ulangan gitu. Wih, keren banget ya Kak Cici ya. Jadi teman-teman tuh dapat skill yang udah keterima nih. Jadi teman-teman langsung ya. Jadi bukan ada perantara lagi nih. Kak Cici saya izin biar Kak Cici napas juga gitu ya. Karena tadi ada jeda ujian sampai sekarang tuh lancar. Nah teman-teman saya izin untuk melengkapi informasinya Kak JJ terkait ujian ya, supaya teman-teman ada gambaran nggak lompat ya. Nah ini saya izin share. Nah, gitu teman. Jadi secara umum ya sudah terlihat secara umum kuliah ke Turki itu masuknya ada 2 jalur teman-teman ya. Yang pertama adalah jalur berkas dan ya jalur ujian YOS. Nah ini tergantung dari kampus yang menyelenggarakan ujian masuknya seperti apa gitu ya. Nah kalau di Istanbul University itu menggunakan ujian YOS teman-teman ya. Kalau untuk S2, S3 ya atau pasca kampus, nah itu masuknya menggunakan jalur berkas tanpa tes. Itu teman-teman ya, supaya kita seragam nih pemahamannya. Nah, selanjutnya untuk gambaran ujian YOS ya, di mana ujian YOS ini adalah ujian untuk penerimaan mahasiswa asing. Ya, jadi di berbagai negara dilaksanakan serentak ya, terkhusus di Indonesia. Maka dari itu tadi Kak Jiji bilang ada kuota khusus untuk orang Indonesia. Nah, jadi diselenggarakan di Indonesia seperti yang di foto ini nih. Ini waktu itu ujian Ankara University Kak Jiji di UNSMA di Indonesia. Gitu ya. Jadi dosennya, rektornya datang ke Indonesia, dosennya itu datang ke Indonesia. Jadi kalian tuh ujiannya di Indonesia. Ya, nah tipe soalnya tadi ya berbahasa Inggris, jangan khawatir bukan bahasa Turki ya. TPA, matematika dasar dan geometri bangun ruang. Nah, kurang lebih soalnya 80 soal pilihan ganda ya teman-teman ya, seperti itu. Dan setelah kalian ujian seminggu kemudian nilainya muncul ya, kalian dapat memilih 3 sampai 5 jurusan. Kalau di Istanbul 3 jurusan, di Ankara 5 jurusan. Maka tadi Kak Jiji bilang
Pilihan pertamanya public relation ya, yang kedua adalah radio, radio dan perfilman RCM tadi itu ya, Ya, sinema, radio televisi. ya, Ya. radio, televisi dan sinema seperti itu. Ya itu teman-teman. Nah menariknya di Istanbul University itu ya KJJ yaitu pengumumannya 2 gelombang gitu. Jadi kalian kita daftarkan ya di gelombang pertama. Nah, alhamdulillah ada yang lulus. Kalau belum rezeki yang lulus, terdaftarkan lagi di gelombang kedua. Seperti itu. Nah, itu ketik di gelombang kedua itu nggak ujian lagi, tinggal nge-upload nilainya. Nah, itu menariknya teman-teman. Jadi nanti peluang untuk masuk ke kampus menggunakan ujian UAS itu sangat besar juga peluangnya, gitu ya, jangan khawatir. Nah, ditambah Global Edu Amanah akan ngebantu teman-teman mempersiapkan ujian tersebut, gitu ya. Jadi di foto-foto ini teman-teman yang udah keterima dan berangkat ke Turki semua nih, gitu ya. Nah ini untuk hari ini kita sudah buka batch 2 KJJ ya. Jadi batch satunya kemarin juga udah terlaksana program persiapannya. Nah ini ada batch 2 program persiapan untuk ujian YOS teman-teman. Ya jadi hari ini teman-teman yang kelas 12 ya, ataupun kelas 10, kelas 11 pengen nyoba juga ada kok teman-teman yang kelas 10 yang udah ikut private YOS-nya J. Jadi semangat banget nih J, karena dengerin seminar kita bulan gitu ya, pengen masuk Istanbul. Jadi dari kelas 10 udah nyiapin gitu ya. Tadi ada juga yang kelas 11 udah nyiapin juga. Jadi buat teman-teman ya kelas 10, kelas 11 ataupun yang kelas 12 nih yang hari ini persiapan mau kuliah, kita sudah buka pendaftaran persiapan masuk ke kampus Turki jalur ujian YOS. Nah, ini adalah 8 fasilitas yang udah kita formulakan buat kalian semua dan dari tahun ke tahun tuh udah banyak yang lulus dengan formula ini. Ya, mulai dari analisis jurusan buat teman-teman yang hari ini masih galau apa aja jurusannya. Nah, kita akan analisis jurusannya menggunakan teknik grafologi. Nah, teknik grafologi ini jadi kalian akan cerita di suatu lembar kertas, nanti tulisan tangan kalian akan kita analisis seperti itu. Nanti hasilnya memberikan referensi jurusan sesuai dengan kepribadian, minat, dan bakat. Setelah itu konsultasi jurusan. Nah, yang membuat peluangnya besar adalah ini teman-teman. Kita akan memberikan soal ujian tahun sebelumnya karena polanya itu sama. Ya tadi Kak Jiji bilang, ujiannya itu kayak UTBK dan polanya sama, tinggal ganti-ganti angka aja. Nah, setelah itu kita ada bimbel ujian YOS. Nah, bimbel ujian YOS ini nanti diajarkan oleh tutor alumni Uludah University, Kak Husnul, mungkin Kak Jiji kenal Kak Husnul gitu ya. Setelah itu nanti juga kita akan ada buku bank soal ujian YOS ya untuk memberikan gambaran contoh-contoh soal tahun-tahun sebelumnya atau prediksi-prediksi soal yang akan muncul. Nah, kita akan berikan di buku bank soal dan tryout untuk mengukur sejauh mana kalian memahami soal-soal ujian YOS gitu. Nah, selanjutnya nanti ada program bahasa Turki dan seminar peluang beasiswa. Jadi kita pun juga akan memberikan gambaran tentang peluang beasiswa. Nah, jadi benefit tambahan juga kali ya Kak Jiji ya. Jadi kalau teman-teman hari ini belum bisa bahasa Turki ataupun dalam tanda kutip TOEFL IELTS-nya nggak tinggi-tinggi banget nilainya, jangan khawatir karena apa ketika kalian ikut ujian YOS ke Istanbul ataupun ke beberapa Turki itu nggak ada tes bahasa Turkinya Kak ya. Jadi masuknya itu tanpa tes bahasa Turki. Jadi kita belajar bahasa Turkinya setelah persiapan aja teman-teman ya. Udah mau keberangkatan baru kita belajar bahasa Turki. Jadi bahasa Turki itu bukan satu hal yang wajib di awal karena bukan sebagai penilaian masuk ke kampus Turki. Nah ini untuk yang jalur YOS. Jadi hari ini Global Edu Amanah sudah membuka program persiapan untuk tahun 2024 ini nih. Jadi kalian yang kelas 12 persiapkanlah dari sekarang. Seperti itu. Nah terakhir kalau untuk yang jalur kedua itu jalur tanpa tes ujian. Jadi ada beberapa kampus tuh kayak misalnya Sakarya, Ulgumeli, itu Bardirma dan beberapa kampus di Turki itu masuknya tanpa ujian YOS. Jadi hanya menampilkan nilai ijazah dengan minimal 7,5. Ya. Jadi kita juga udah buka persiapannya untuk yang jalur berkas. Nah itu teman-teman ya. Jadi supaya kita seragam nih proses masuk ke Turki dan insya Allah Global Edu Amanah sudah berpengalaman dan siap membantu teman-teman untuk nyusul KJJ. Siap. Oke tadi saya ada yang ngeliat raise hand ada teman-teman tadi silakan ada yang mau raise hand mau nanya langsung boleh banget.
Oke, Kak M. Furkon. Silakan Kak Furkon kenalin diri dulu. Ya, kenalin diri dulu biar kita saling kenal. Silakan Kak Furkon. Halo, tes, ada suara nggak? Sudah ada suara. Ada. Ya, oke, baik. Selamat malam, Kak Afar dan Kak JJ. Kenalkan saya Furqan asal Padang. Paling saya punya dua pertanyaan. Yang pertama buat Kak JJ dan Kak Afar ya. Pertanyaan pertama buat Kak JJ. Kalau sepengetahuan Kakak untuk S2, apakah punya requirement khusus ataukah sesuai yang tadi Kak Aufar bilang itu hanya berkas. Jadi pengetahuan Kakak untuk S2 itu requirement khusus ada nggak? Plus tipsnya. Yang kedua pertanyaan untuk Kak Aufar, kalau di Global Edu Amanah ini apakah ada program untuk S2-nya Kak? Terima kasih. Oke. Kayaknya lebih cocok Bang Ovar yang balas kalau administratif kayak gini karena jujur aku pengalamannya S1. Jadi silakan Bang Ovar. Oke, makasih Kak Furkon dari Padang tadi ya. Oke. Ya, Nah, kalau untuk S2 pengalaman kita itu yang pertama adalah masuknya tadi ya tanpa tes jalur berkas. Terus yang kedua yang dipersiapkan adalah motivation letter teman-teman. Ya, motivation letter sama recommendation letter, surat rekomendasi. Ya, jadi di sini dingin banget di Bekasi di teman-teman nih. Saya serang-serang basah dulu. Saya ulangin ya. Jadi kalau untuk yang S2 tambahan selain ijazah adalah rekomendasi letter ya, buat dari tokoh-tokoh yang kalian kenal, entah itu dosen atau dekan atau tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Terus yang kedua adalah motivation letter. Motivation letter itu apa sih motivasi kamu kuliah S2? Terus sesuai nggak sama program S1-nya ataupun setelah S2 mau ngapain? Itu motivation letter biasanya. Nah, untuk seleksinya pemberkasan setelah itu interview sih kalau untuk S2. Kemarin pengalaman ada dua orang yang S2 mau S2 di Turki itu memang pengalaman ada yang interviewnya itu online, jadi kalian nggak perlu ke Turki dulu. Ada juga yang interviewnya itu offline, jadi kalian nanti tanggalnya ditentuin kalian harus ke Turki. Jadi memang tergantung dari pihak universitasnya. Nah untuk saat ini memang Global Dua Mana sedang merancang program S2-nya karena memang uh, cukup beda ya teman-teman sistemnya sama S1. Jadi memang Global Dua Mana masih merancang program S2-nya, tapi sisi lain dari pemberkasannya kita siap bantu untuk misalnya kayak menerjemahin ke dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Ataupun kalian tadi supaya interviewnya lebih mantep gitu kan ya, lebih oke, kalian udah bisa tuh ikut program bahasa Turkinya bareng kita. Karena kayak kemarin KJJ Kanilam cerita kalau mau ambil beasiswa pun itu kan pemberkasannya perlu diterjemahkan ya ke dalam bahasa Inggris. Nanti Global Dua Mana bisa bantu Kak Furqan seperti itu. Jadi dari sekarang persiapin aja tuh kalau misalnya hari ini masih kuliah S1 udah ada gambaran umum kita rencana sih mau ngapain ke depannya gitu ya. Jadi jangka pendek sama jangka panjang untuk membuat motivation letter dan perbanyak link tadi kata Kak Jiji di awal ya. Karena untuk ngebuat recommendation letter semakin terkenal tokoh tersebut, semakin tinggi tokoh tersebut dan lain-lain itu semakin bagus ya untuk recommendation letter. Kafurkan seperti itu. siap Kak, terima kasih. Sama-sama Kafurkan. Gitu. Nanti kita foto bareng ya di akhir ya. Oke, kita lanjut ya Kak Jeje. Ada juga yang nanya ini Kak Irma Ayu Prat. Silakan Kak Irma. Kenalan dulu. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kakak-kakak, saya matiin ini apa namanya kamera karena anak-anak lagi sama Ya. anak-anak. Oke,
Perkenalkan saya Irma Ayu Pratiwi. Saya berprofesi sebagai guru, tapi ingin S2 gitu, rencananya seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk boleh Kak JJ, boleh Kak siapa? Maaf. Bang Ofar. Oh ya, Bang. Kak Irma. Oke, baik Kak. Nah, yang pertama itu menyambung tadi Kak Furkon gitu ya. Ada nggak sih minimal usia gitu? Karena berhubung saya sudah 33 tahun gitu. Sudah 33 menjelang 34, apakah untuk usia saya masih tersedia kesempatan gitu. Terus yang kedua, itu kira-kira butuh sebentar. Kira-kira butuh dana berapa dari persiapan gitu ya? Dana berapa dari persiapan sampai akhirnya mengikuti segala jenis tes sampai akhirnya dinyatakan terima gitu. Jadi biar kami nih saya pribadi bisa mengalokasikan dana gitu. Terus yang ketiga tadi apa ya? Lupa. Harus ada loa atau enggak gitu. Gitu aja sih paling seingat saya dulu. Terima kasih Bang Aufar, Bang JJ. Kak JJ saya izin jawab ya Kak JJ yang dari Kak Irma Ya. S2 kelanjutan tadi terkait usia. Kalau memang jalurnya mandiri ya non beasiswa itu sih nggak masalah. Mereka nggak, pengalaman saya ya, mereka nggak ada ini kok, nggak ada apa namanya minimal usia, maksimal usia itu nggak ada. Tapi kalau misal tadi ngambil yang YTB gitu ya, Turki Buslare, nah itu ada maksimal untuk S2 itu usia 31 tahun. Ya untuk S3 itu 36 tahun. Jadi kalau untuk yang ngambil YTB, tapi kalau ngambil yang mandiri gitu ya, pengalaman itu nggak ada kok. Sampai kemarin pun yang mau S2 di Istanbul University ambil MBA, karena ada kayak School of Business-nya MBA di Istanbul University itu dia nggak ada batasan usia. Nah kalau untuk tadi harus ada LOE atau enggak, itu kan kalau mengambil beasiswa ya harus ada LOE atau enggak. Biasanya kalau yang ITB itu mereka mendaftarkan ke berbagai univ sih, nggak tanpa LOA. Tapi kalau ada beberapa pengalaman beasiswa NGO di Indonesia ya, ada beberapa NGO di Indonesia itu kalau kita pengen ngajuin scholarship beasiswa itu memang harus ada LOA-nya ya, seperti itu. Nah kalau terkait biaya memang relatif gitu ya. Tapi kalau untuk di range ketika kita kuliah di Indonesia gitu kan, itu nggak jauh beda sih biaya, entah itu biaya SPP-nya ataupun biaya hidupnya. Mungkin nanti biaya keberangkatannya, paling biaya keberangkatan yang perlu di spare. Nah kalau di Global 2 Amanah ini kita ada 2 kali pembayaran. Pertama pembayaran persiapan masuk ya, persiapan masuk itu kalau tadi yang persiapan ujian YOS buat teman-teman yang ikut ujian YOS itu nominalnya 2.500.000 ya. Nah setelah itu nanti ada biaya ujian itu langsung ke universitasnya, tergantung besaran universitas seperti itu ya. Nah, nanti ada biaya keberangkatan. Nah kalau untuk biaya keberangkatan itu di Global 2 Amanah nominalnya itu adalah 42.500.000 kalau di Global 2 Amanah. Nah itu gambaran. Nah, tapi kalau untuk biaya SPP, biaya hidup, nah nanti boleh Kak JJ nih sharing kepada kita semua nih, kita ngomongin biaya pengalaman Kak JJ selama 3 tahun di Turki terkait biaya hidup. Nah, di Turki itu seperti apa sih Kak gambarannya Kak JJ? Apakah benar seperti halnya hidup di kota-kota besar? Karena kan Kak JJ tinggal di Solo pernah, tinggal Istanbul. di Jaksel pernah juga gitu kan. Boleh Kak JJ? Yeah. Oke, kalau ini dari sudut pandang mahasiswa ya, karena kebetulan kalau dari sudut pandang yang sudah berkeluarga aku kurang tahu, tapi mungkin aku bisa kasih beberapa contoh aja. Misalnya kayak 1 kilo beras itu tuh so far harganya itu di angka 1 kilonya itu 12 sampai 14 ribuan gitu. Ya mentok-mentok 16 ribu lah. Gitu. Itu tapi yang ekonomi, yang mahalnya lagi ada 1 kilonya 25 sampai 30 ribu. Itu untuk beras 1 kilo.
Atau contoh kayak ayam, kemarin so far aku beli ayam yang paha atas itu untuk makanan yang mentahnya itu kira-kira sekitar 70 sampai 80 ribu gitu. 1 kilo paha atas ayam. Jadi itu kalau misalnya ditanya untuk bahan-bahan mentah mungkin kurang lebih segitulah. Atau contoh 1 galon air. 1 galon airnya di sini bisa 25 sampai 30 ribu 1 galonnya. Nah, kalau di compare sama Indonesia, terakhir kali aku pulang itu tuh kurang lebih harganya tidak terlalu beda jauh gitu. Bahkan mungkin beberapa ada yang lebih murah di Turki gitu. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan itu kurang lebih kayak gitu. Untuk kuliah misalnya, untuk kuliahnya sendiri kayak SPP semesteran dan segala macamnya, kebetulan setiap tahun itu harganya naik. Tapi untuk yang tahun aku contohnya, kita itu satu semesternya hanya perlu bayar sekitar 6 sampai 7 juta satu semester dan totalnya artinya sekitar 12 atau 14 juta gitu kalau saya nggak salah ingat untuk 1 tahun. Jadi dengan pengalaman saya tanya-tanya ke teman-teman, kalau nggak salah untuk diisi Jogja atau kayak universitas yang ada di Indonesia yang negeri itu bahkan lebih murah dari itu gitu. Karena terakhir kali saya punya teman yang dia kuliah di Institut Seni Indonesia yang ada di Yogyakarta, itu aja satu semesternya hanya paling tinggi sekitar 5 jutaan. Artinya kan harganya kurang lebih mirip dengan yang ada di Indonesia untuk satu semesternya gitu, 6 bulan. Nah, ditambah kalau masalah makan itu kayak tadi yang saya jelasin, untuk kuliah kayak gitu, untuk rumah itu kurang lebih harga rumahnya itu di sini sekitar di aku sendiri ya. Kalau di sini kan sistemnya apartemen ya. Jadi jadi untuk apartemen itu di sini lumayan boleh dinilai sendiri. 1 bulannya itu kira-kira kita harus bayar sekitar 8 sampai 10 juta untuk satu apartemen dengan isi 2 kamar dan 1 ruang keluarga beserta dapur dan kamar mandi di dalam satu apartemen itu. Nah, itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 juta lah. Yang nanti kalau misalnya dibagi-bagi sama teman-teman sekamar itu kemarin di aku sendiri itu satu kamarnya itu aku bisa kemakan kayak sekitar 2,5 sampai 3 jutaan hanya untuk kamar aja. Tapi kebetulan karena aku tinggal sendiri biasanya, kalau di dalam satu kamar kita ngisi berdua, ya akhirnya bagi dua tuh harganya. Kayak misalnya di aku harganya 3 juta gitu. Kalau aku bagi dua jadinya 1,5 1,5. Tapi berhubung aku maunya di kamar aku sendiri jadinya itu sekitar 3 jutaan. Nah, tapi buat teman-teman yang berkeluarga ya, biasanya kan akhirnya satu rumah yang maunya sendiri. Nah, itu biasanya 1 bulannya di harga 8 sampai 10 juta gitu. Biasanya ada yang lebih murah tapi itu juga akhirnya tergantung dari tempat dan lokasinya kan gitu. Nah, so far kalau untuk rumah, makan dan kuliah itu biaya yang diperlukan untuk 1 bulan ataupun satu semester itu kurang lebih sekitar di angka segitu gitu. Harga yang lain insya Allah nggak begitu beda jauh lah gitu. Wah, tuh jadi udah dapat gambaran nih ya dari KJJ ya. Dan kita memang juga menginformasikan ke teman-teman ya, biasa tuh kalau untuk per bulan ya hidup pribadi di sana tuh udah makan, tempat tinggal, transport tuh biasa tuh range-nya tuh 4 sampai 6 juta per bulan tuh udah cukup banget ya. Bisa lebih malah ya, Ya, KJJ itu ya kalau dirupiahkan lah, jadi range-nya 4 sampai 6 juta per bulan untuk biaya hidup. Nah, makan, tempat tinggal dan transport. Oke, kasih Kak Irma, semoga nanti bisa S2 sama Kak Furkan ya di Turki. Nanti silakan main kontak juga ke kita. Oke, ada Kak Bilkis Najwa, raise hand, silakan Kak. Halo, kedengaran suaranya? Sudah Kak kenalan. Lalu Kak Bilkis, boleh kenalan yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Najwa Iza Ali. Saya dari Papua. Sekarang saya kelas 10. Ini pertanyaan untuk Kak Rajendra. Dari kelas berapa Kakak udah mempersiapkan untuk kuliah di Turki? Soalnya saya juga mau menyiapkannya, cuman bingung mau mulai dari mana. Itu aja sih. Terima kasih. Siap. Jadi kalau ditanya persiapannya dari kelas berapa, jujur karena dulu itu kan aku ngincarnya beasiswa ya. Jadi jujur aku udah nyiapinin justru dari kelas 1 SMA gitu. Jadi emang
dulu itu aku nggak ada kepikiran buat kuliah di Indonesia kebetulan. Kalaupun ada itu tuh ya masuk ke rencana cadangan lah gitu. Nah, apa namanya? Jadi waktu aku nyiapin tuh udah dari kelas 1 SMA. Kenapa? Karena yang pertama, dulu tuh nyarinya kan beasiswa ya. Jadi ketika kita nyari beasiswa, kita harus mempersiapkan yang pertama itu sertifikat nih. Karena prestasi-prestasi yang bisa kita dapat selama kita ada di SMA itu tuh bakal nge-support banget apa decision makingnya orang-orang yang ada di beasiswa. Oh, kita punya sertifikat yang bagus, itu ternyata bisa support banget. Mempersiapkan pembelajaran bahasa Inggris misalnya, karena bisa jadi karena bisa menjadi poin tambahan ketika kita punya profisiensi berbahasa Inggris kayak IELTS, TOEFL ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga, selain sertifikat dan sertifikat prestasi kemampuan berbahasa Inggris, yang ketiga itu aku juga memperbaiki nilaiku selama aku di SMA gitu. Jadi apa namanya, kalau dulu tuh di zamanku masih ada ranking ya, kurang tahu kalau sekarang masih ada ranking atau enggak, tapi aku selalu mengusahakan kalau bisa masuk ranking 10 besar karena itu nanti bisa ditulis di motivation letter gitu. Nah, salah satu yang apa aku persiapkan juga lumayan ekstra itu salah satunya recommendation letter, karena kalau misalnya kita mengejar beasiswa, kebetulan beasiswa itu tuh nanti bakal ngebantu banget waktu kalau kita ngejar beasiswa, itu kan ada requirement atau syarat untuk bisa punya surat rekomendasi dari orang-orang tentang diri kita kan. Contoh misalnya kita direkomendasikan sama misalnya wali kota Papua atau wali kotanya Bilqis gitu kan. Ternyata Bilqis ini berprestasinya tingkat kota atau bahkan tingkat provinsi. Bisa nggak dapat rekomendasi? Oh, ternyata bisa nih direkomendasikan langsung dari pemerintah kalau misalnya Bilqis ini adalah orang yang terkonfirmasi bahwa dia berprestasi dan pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, maka di sini kesempatan untuk bisa memperluas koneksi itu juga sangat penting. Jadi tadi perbanyak prestasi dengan sertifikat, yang kedua persiapan kemampuan bahasa Inggris, yang ketiga memperbaiki nilai, yang keempat perbanyak koneksi. Nah, kalau misalnya ternyata pun nanti bukan rezekinya dapat beasiswa, 4 ini juga itu tuh bakal ngebantu banget untuk mempersiapkan kuliah di Turki lewat jalur mandiri gitu. Jadi apalagi jalur berkas itu dengan berkas-berkas yang tadi aku sebutin, prestasi, kemampuan bahasa Inggris, walaupun ternyata nanti kuliahnya bahasa Turki juga, bisa memiliki profisiensi bahasa Inggris ini di beberapa kampus itu tuh bisa kepakai gitu. Jadi ada yang ternyata dia nerima IELTS atau dia nerima TOEFL, itu tuh juga bisa menjadi di beberapa kampus tuh ada yang menerima sertifikat-sertifikat tersebut gitu. Nah, sama ini biar aku nggak lupa tadi, kakaknya yang nanyain living cost, ini kebetulan ngepas banget. Aku kemarin sama teman-teman ngebikin satu konten yang temanya tentang nanyain living cost. Ini kalau teman-teman nanti mau nonton atau follow, bisa ke link yang aku kasih di sini ya. Nah, itu nanti kalau misalnya mau lihat-lihat tentang kehidupan mahasiswa di Turki, itu ada di link yang aku kasih gitu. Gitu. Jadi salah satu dan untuk sertifikatnya, untuk persiapannya untuk Bilqis tadi kurang lebih yang aku persiapin 4 hal tadi gitu. Baik, terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oke, semangat ya Bilqis ya. Bilqis cukup semangat juga nih, dia rutin ikut seminar-seminar di Global. Wah, mantap. Ya, harus dijaga betul semangatnya. Teman-teman juga silakan klik yang Kak JJ kasih tuh ya terkait konten kehidupan living cost di Turki. Ada pertanyaan juga ini dari Kak Firda. Kak, saya akan status mahasiswa S1, tapi saya niatan ingin mendaftarkan diri beasiswa S1. Apakah itu diperbolehkan dan jika iya dapat mengisikan menulis keterangan apa? Baca nggak Kak JJ? Sebentar. Saya kan saat ini berstatus mahasiswa di salah satu universitas swasta di daerah saya, masih semester 1, tapi saya ada niatan ingin mendaftarkan diri di beasiswa S1. Apa itu diperbolehkan, dan jika iya pada saat pengisian kita menulis keterangannya apa? Oke. Ini kalau misalnya ngomonginnya beasiswa ya, kalau ngomonginnya beasiswa, setahu aku itu kalau misalnya ditanya pendidikan terakhir itu apa, dijawab aja waktu SMA itu nggak masalah. Karena kecuali beasiswanya kecuali sudah kuliah di Turki, itu beda lagi ya.
Kalau misalnya karena ada beberapa peraturan di mana beasiswa di Turki itu tuh tidak memperbolehkan buat anak-anak yang sudah diterima di kampus Turki lalu mau daftarin beasiswa gitu nggak bisa karena ada beasiswa lain yang terkhusus buat itu. Tapi kalau misalnya kuliahnya masih di Indonesia itu nggak apa-apa karena dulu juga aku itu juga sempat kuliah di Indonesia sekitar 2 mingguan gitu. Pokoknya udah cukup lama lah, nggak 2 minggu, berapa bulan gitu, 2 bulanan gitu baru dapat pengumuman beasiswaku. Nah itu aku juga akhirnya baru berangkat ke Turki itu setelah masuk ke kampus yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya buat pertanyaannya bisa, uh, insya Allah bisa gitu. Walaupun sudah ada di kampus yang ada di swasta yang ada di daerah gitu. Sama-sama. Oke, aku yang baca ya Kak Alvar. Halo Kak, izin bertanya apakah ada template khusus untuk recommendation letter atau bebas ya Kak? Terima kasih. Apa gimana Bang Alvar, ada jawaban dari Global Edu? Uh, Kalau dari Kalau untuk recommendation letter sih bebas ya, ataupun juga nanti ada kolom download ininya ya, download formatnya ya Kak, di website biasanya seperti itu ada. Jadi nanti kita Oke. nyesuaiin formatnya seperti itu. Oke, kalau aku bantu jawab ya. Apa namanya? Nanti mungkin kalau misalnya tertarik buat konsultasi ke Global itu juga boleh. Kalau untuk recommendation letter ini, aku juga ada satu rekomendasi. Teman-teman nanti kalau buat kesekar ya, ini aku ketikin. Coba aja tulis ini di YouTube. Apa ini channel YouTube yang lagi aku bikin juga sama teman-teman. Kita juga kadang bahas recommendation letter. Nanti coba aja klik yang ngebahas tentang tips and trick untuk beasiswa. Nah ini coba aja diketik ini keywordnya di apa di YouTube nanti kalau nggak salah itu tuh juga di situ tuh udah ada temen aku nilam kemarin yang secara volunteer ngasih template yang kita punya. Ini coba aku cari linknya sekalian nggak apa-apa deh. Jadi di link yang aku kasih ini kita juga ngebahas tips and trick, salah satunya ngebikinin recommendation letter dan ada template-nya juga. Jadi kalau misalnya nanti penasaran sama cara penulisan recommendation letter, udah disediain template-nya ada di video kita itu. Sebentar nih aku sambil paste. Silakan. Itu ya Kak Sekar. Kalau untuk recommendation letter. Wih, bonus nih buat teman-teman yang ikut webinar malam hari ini ya, langsung dari expertnya nih, karena memang JJ sama Kak Dilan lagi aktif banget ya ngebahas spill tips and trick beasiswa. Jadi bersyukurlah teman-teman bisa berjoin. Ya, sama. Oke teman-teman, nanti kita bakal foto bareng sama Kak JJ. Masih bisa ada satu pertanyaan lagi nih yang mau dibahas. Silakan teman-teman yang mau nanya langsung sama Kak JJ. Ya. Oke, ini aku yang baca ya Kak. Izin menambahkan pertanyaan dari Kak Firda. Kalau bisa ada syarat-syarat tertentu dan berkas apa aja nih yang harus disiapin? Oke, sebenarnya ini di kain siapa nama kakaknya? Kaindi di link yang aku kasih di YouTube itu kita udah bahas banget beberapa syarat-syaratnya dan kayaknya kalau untuk yang beasiswa ya, kalau untuk yang beasiswa syarat-syaratnya sudah ada di video yang aku barusan attach linknya. Kalau untuk yang mandiri mungkin dari Bang Alvar ada tambahan untuk berkas-berkas yang dibutuhkan melalui jalur mandiri. Kalau untuk yang beasiswa udah ada di link yang aku kasih. Oke, betul. Jadi kalau untuk yang beasiswa tadi Kak JJ udah itu ya, udah spill di YouTube. Ya, lengkap deh. Saya juga udah sedikit nonton trailernya kemarin di story. Oh ya. Untuk yang jalur mandiri, teman-teman ya, untuk pemberkasan sih simpel aja sih, kayak ID card, KTP atau paspor ya, paspor. Setelah itu aja sih kalau untuk ujian ya, karena nanti teman-teman kita bakal bantu deh, persiapan ujian ya. Ya silakan teman-teman berkunjung ke website kita ya di www.globaledukamara.com. Nah itu teman-teman nanti bisa dapat informasi itu. Memang nanti silakan kan kalian terhubung di grup ya. Nanti WA adminnya aja Pak terkait persiapan program kuliah di Turki tahun 2024 seperti itu.
teman-teman, banyak jalur nih ya. Kita juga pengalaman ya. Namanya kita buat strategi J ya. Jadi tuh hal-hal yang perlu disiapkan, kita harus siapkan dari sekarang gitu ya teman-teman ya. Teman-teman silakan mau ngejar lewat beasiswa, kita doakan gitu ya. Plus kita bantu juga menghadirkan narasumber-narasumber yang berpengalaman di beasiswa. Kami pun juga membantu terkait beberapa pemberkasan dan persiapan program bahasa. Uh, Ataupun teman-teman nanti mungkin jodohnya belum di beasiswa, yuk tetap semangat bisa kuliah di Turki lewat jalur mandiri, ada jalur YOS, jalur berkas gitu ya, ada juga jalur berkas jamin masuk juga ada. Jadi teman-teman hari ini harus semangat ya ngejar mimpinya untuk kuliah di Turki, berbanyak cara, dan kalau namanya kebaikan boleh di-share-share juga nih, kayak Kak Didi nih punya kebaikan ini di-share. Nah teman-teman nanti juga kalau ada seminar webinar kuliah Turki sama Global 2 mana, bantu share juga ke teman-teman yang lain ya, ajak, karena udah kelihatan nih mahasiswanya keren-keren nih, Kak JJ, Kak Nilam, sebelumnya Kak Rais, wah bestian semua. Mantap. Oke Kak JJ, makin malam makin seru saya yakin, tapi karena waktu, terima kasih. Dan terakhir kita akan foto bersama bareng Kak JJ nanti. Tapi itu Kak JJ buat membakar semangat kita nih ke depannya. Silakan Kak JJ. Oke, ini closing statement ya. Oke, jadi kalau biasanya buat teman-teman yang yang mau berangkat ke Turki, aku selalu bilang kalau misalnya teman-teman mau berangkat ke Turki tapi punya satu permasalahan nih sama diri sendiri, kayak apa sih yang harus diperbaikin, apa sih yang diperluin, mau ngincer syarat-syaratnya tapi aku nggak yang sebagus itu gitu. Nah, aku biasanya bakal bilang kayak gini, kalau misalnya ada satu hal yang kamu pertanyakan untuk bisa diperbaiki, dan karena terlalu banyak hal yang harus kamu perbaiki di dunia ini untuk dirimu sendiri nih, untuk raih kesuksesan, maka hal pertama apa yang harus diperbaikin, itu aku akan selalu bilang yang harus pertama kali diperbaiki adalah kualitas diri. Karena ketika seluruh dunia nih memusuhi dirimu, maka akan hanya ada satu hal yang akan selalu bertahan kepadamu dan ngebuat perlahan dunia bakal ada di belakangmu lagi dan mengikutimu ketika kamu punya kualitas diri yang bagus dan juga punya value diri yang luar biasa. Jadi aku selalu bilang perbaikin kualitas dirimu, karena walaupun seluruh dunia membencimu, ia akan selalu ada bersamamu dan membelamu gitu. Nah, dan itu juga yang selalu kulakukan sampai saat ini. Aku selalu memperbaiki dan berusaha untuk mencari tahu apa sih yang bisa diperbaikin dan bisa ditambahkan dari value diriku, karena aku yakin satu hari ketika kita punya value yang bagus, maka akan ada orang-orang juga yang senantiasa mendukung kita, dan kita juga bisa jadi orang yang bermanfaat bagi mereka semua. Kayak gitu. Wih, keren banget Kak JJ. Sangat menginspirasi kita semua ya. Semoga kita terjaga semangatnya. Dan saya baru ingat Kak JJ, kita ada giveaway loh buat teman-teman yang hadir pada malam ini. Oh iya, giveaway. Bonusnya banyak banget. Ya, jadi teman-teman, ya lumayan buat jajan-jajan hadiahnya. Jadi giveaway-nya itu buat teman-teman yang aktif nge-tag event kita, silakan tag global.id, dan Kak JJ boleh bantu IG-nya Kak JJ apa Kak JJ di kolom chat Kak JJ biar di tag juga. Oh ya. Jadi giveaway buat teman-teman yang hari ini aktif dengan nge-tag event kita, bisa di screenshot di video. Kalau kemarin tuh ada sampai di review, Kanilam materi di review boleh juga, dan itu pemenangnya ya, gitu ya. Jadi silakan tag di story ya, tag global.edu.id dan Instagramnya Kak JJ. Oke teman-teman, kita aktifkan kameranya ya, kita akan foto bersama bareng Kak JJ mengabadikan momen yang sangat luar biasa. Alhamdulillah teman-teman dari seluruh Indonesia ya, dari Papua loh tadi ya Kak Bilkis, dan dari luar biasa. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, keren banget malam hari ini, semangat vibes positifnya dapat banget saya ya. Baik teman-teman, silakan kita tunggu. Sebelumnya saya boleh izin foto dulu sama Kak JJ ya, kita foto dulu Kak JJ. Siap. Oke sebentar, kita foto dulu sama JJ. Silakan teman-teman, saya tunggu. Siap, ini deh. Saya foto sama Kak JJ dulu ya teman-teman ya. Siap J, 1, 2. Oke teman-teman, silakan aktifkan kameranya. Kita akan foto bareng
sama ada juga teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut seputar kuliah di Turki, silakan ya yang belum follow Instagram globaledu.id, follow dari sekarang karena banyak banget informasi seputar program kuliah di Turki, entah itu jalur mandiri maupun jalur beasiswa seperti itu ya. Oke, kita foto bareng terlebih dahulu. Siap teman-teman? Hitungan ketiga ya, foto bareng sama teman-teman. Kita aktifkan kameranya. Oke, terima kasih Kak Furkon, Kak Ahmad Rosyid, Kak Lindi, Kak Naku Syafaat, ya. Kak Apin, oh kalau Merhaba Apin, Apin tadi ke kantor Kak JJ, masih kelas 11. Oh, Halo Merhaba Kak. keren. Besok Kak JJ tahun depan ya Pin ya. Siap. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu biar ganti gaya nanti teman-teman. Oke, sebentar saya lihat dulu fotonya. Bagus sekali lagi ya. Ini yang bakal muncul kelihatan yang aktif videonya. Siap, yang aktif videonya kelihatan semua nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Ahmad Rosyid, Kak Indi, teman-teman ya, Kak Ari dan teman-teman semuanya. Apa yang ingin diimpikan, apa yang ingin cita-citakan semoga tercapai semua. Mumpung musim hujan, banyak-banyak berdoa teman-teman ya dikabulkan, dan sukses juga buat KJJ. Doakan kita nyusul di sana, dan teman-teman silakan mengaktifkan mikrofonnya dan mengucapkan tesekro ederim. Terima kasih banyak buat KJJ. Terima kasih banyak KJJ. Terima kasih banyak Kak JJ. Makasih, tasyukur Terima ederim. kasih, Kak JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di agenda global doa selanjutnya ya.